Pasar Mesir itu banyak porsi importasinya itu lebih khusus kepada produk pangan. Fenomena produk halal Indonesia utamanya kan memang kita kuat ya di produk pangan dan produk fashion ya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak Irman hari ini, Pak Irman? Alhamdulillah baik, salam sehat selalu. Amin. Luar biasa Pak Irman. Pak Irman, sebelum kita membahas tema sore hari ini tentang ekspor produk Indonesia khususnya ke Mesir, Baik, ada baiknya saya boleh kenalan dulu dengan Pak Irman. baik. Pak Irman, kalau boleh tahu sebelum sampai dengan saat ini sebagai atase perdagangan Iya, KBRI di Mesir. baik. Nah, kisah hidupnya seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu besarnya di mana dulu? Ataukah memang sudah besar dari Mesir? Oh begitu. Oh tidak, saya memang dilahirkan di Jakarta 47 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu. dan ya latar belakang kisah kecil saya juga beberapa kali pindah sekolah gitu. Masa kecil saya banyak pindah tempat nih karena mengikuti karir ayah saya yang sebagai tentara begitu. Oke. Jadi banyak saya juga menimba ilmu dari beberapa negara di mana ayah saya dulu ditempatkan, dan juga saya juga ya menimba beberapa bahasa ya. Namun juga kebanyakan memang ya karena waktu itu masih kecil jadi ya sudah banyak yang lupa juga begitu. Tapi ya alhamdulillah seiring dengan perkembangan kedewasaan saya juga kemudian sekolah juga ada di luar negeri dan juga alhamdulillah juga sempat bekerja juga kemudian di luar negeri, jadi dapat terus mengembangkan potensi yang sebenarnya dulu sudah ada DNA-nya mungkin ya di saya ya. Betul. Kemudian juga dapat lebih ditingkatkan lagi. Dan juga alhamdulillah walhasil dengan saya juga kemudian diterima di pegawai negeri ya khususnya di Kementerian Perdagangan, apalagi saya masuk di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, cuman pada waktu itu namanya Badan ya, Badan Pengembangan Ekspor Nasional, yang kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional ya. Ada kesempatan untuk juga memperluas wawasan saya kembali berkarir di negeri orang, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya di tempat kerja saya ini memang mengkhususkan diri pada pengembangan ekspor nasional. Lebih lagi untuk meningkatkan eksportasi produk-produk Indonesia ke luar negeri begitu. Sehingga ya ada kesempatan meniti karir sebagai perwakilan perdagangan RI di luar negeri. Saya mencoba ikut tes untuk itu melalui beberapa tahapan. Alhamdulillah lulus, dipercaya oleh Menteri Perdagangan, kemudian juga dapat bisa menjadi perwakilan perdagangan pada waktu itu. Pertama kali bertugas cukup lama di wilayah negara Afrika Selatan. Wow, negara Afrika Selatan. Ya. Setelah selesai dari Afrika Selatan, kemudian kembali ke Indonesia, sebentar berkiprah beberapa tahun di direktorat yang sama, kemudian melamar kembali untuk coba meningkatkan kapabilitas saya lagi ya, untuk dapat turut mengembangkan ekspor kita lebih meningkat lagi ya. Karena saya pernah berpengalaman di wilayah Afrika, ya notabene bisa
menjangkau wilayah Afrika lainnya sehingga bisa dipercaya saya menjadi perwakilan perdagangan di wilayah Afrika Utara. Mhm. Ya, dalam hal ini khususnya di Mesir. Oke. Nah, jadi perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri sementara ini baru ada di 3 negara kalau di wilayah Afrika. Baru 3 negara. Yaitu hanya di Afrika Selatan, yang mana saya pernah pertama kali ditempatkan di sana. Mhm. Yang kedua ada di Nigeria, di Lagos. Kemudian yang terakhir ada di Mesir, di Afrika Utara. Dan ya dengan keberadaan saya sekarang ini sebagai perwakilan perdagangan, ya khususnya sebagai atase perdagangan RI di wilayah Mesir ya, yang merupakan wilayah Afrika Utara yang juga merupakan wilayah bagian dari wilayah Timur Tengah. Ya. Jadi Mesir itu kan kalau terkenalnya namanya MENA ya, Middle East North Africa ya. Afrika. Jadi di Timur Tengah dan Afrika Utara ya. Jadi saya dapat lebih lagi memperluas cakrawala wawasan saya dan juga pengalaman saya juga ya dalam hal ini untuk membantu pemerintah Indonesia meningkatkan potensi ekspor ke luar negeri khususnya ke wilayah Afrika Utara, wilayah Mesir, dan juga tentunya dapat juga membantu para pelaku usaha kita khususnya juga UMKM kita yang banyak berada di pelosok-pelosok Indonesia yang kami sangat paham sekali mereka memiliki berbagai ragam potensi produk yang luar biasa. Oke. Namun belum banyak yang terlihat atau terpantau oleh para pembeli atau para konsumen domestik apalagi di luar negeri seperti itu ya. Jadi memang perlu promosi yang gencar dan juga perlu upaya juga untuk membantu mereka supaya mereka juga dapat memiliki porsi sebagai eksportir juga, bukan hanya dipegang oleh pengusaha-pengusaha besar tapi mereka juga dapat diberikan pembinaan ya, pengajaran dan juga pelatihan wawasan dan pendampingan untuk dapat juga mendapat pangsa pasar yang luas di luar negeri ya khususnya di Mesir. Jadi itu juga merupakan bagian dari cita-cita saya juga untuk membantu para UMKM tersebut, bukan hanya para pelaku usaha atau perusahaan yang besar gitu, tapi kalau bisa sama-sama berkolaborasi, berdampingan. Yang pengusaha besar kami harapkan juga dapat menjadi wadah atau supporter dari UMKM tersebut untuk dapat juga menarik mereka menjadi terbantukan di negara Mesir ya misalnya. Betul. Untuk meningkatkan penjajakan eksportasi produknya dan juga tentunya kolaborasi yang lebih saling sinergis sehingga ya keduanya sama-sama dapat juga memiliki porsi pangsa pasar yang berimbang di pasar luar negeri. Demikian. Betul. Ini menarik sekali, perjalanan yang cukup panjang sebagai seorang atase perdagangan khususnya di Mesir ya Pak Irman ya. Betul. Bahwa perdagangan ini tentu menjadi kunci awal ya bagi suatu negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya gitu ya. Kalau boleh tahu Pak Irman, jenis dagangannya apa aja sih, apa yang diperdagangkan sektornya, apakah terbatas hanya UMKM atau ada sektor-sektor lain yang bisa masuk selain sektor UMKM itu? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan produk ya, terkait dengan sektoral, tentunya kita berbicara terkait dengan jenis dari lingkup produknya itu sendiri. Apakah produk pertanian, peternakan, perkebunan, produk industri, manufacturing, bahkan produk jasa sekalipun. Kemudian lebih spesifik lagi ya kita bicara juga terkait dengan misalnya kalau produk manufacture kan, produk kerajinan, produk industri kendaraan, industri ban, kemudian juga produk-produk industri kesehatan misalnya. Kalau kita berbicara pertanian atau perkebunan, ada sektor untuk produk kopi, produk karet, produk
rempah-rempah, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya bisa digali untuk dapat dikembangkan eksportasinya ke luar negeri. Nah, khususnya dalam hal ini untuk pasar Mesir. Pasar Mesir itu banyak porsi importasinya itu lebih khusus kepada produk pangan, produk Oke, pertanian dan produk pangan. perkebunan Perkebunan. gitu ya. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Jadi yang berkaitan dengan produk-produk pangan gitu ya. Nah, mengapa memang banyak produk-produk tersebut? Karena Mesir sendiri ini merupakan negara yang sebenarnya sangat tergantung kebutuhan Pangannya. kebutuhan pangannya, kebutuhan domestik penduduknya itu Mm, dari luar negeri. Oke. Jadi banyak mengimpor produk-produk dari luar negeri. Sehingga ya tentunya defisit mereka cukup tinggi. Nah, untuk menangani defisit ini Mesir juga ingin menyeimbangkan dengan kapasitas ekspornya. Oke. Ya, ekspornya tentunya dengan pemberdayaan supaya mereka lebih bisa ekspor ke luar negeri, tentunya banyak sekali pemberdayaan manufacturing industri di Mesir. Nah, sehingga produk-produk manufaktur, produk-produk industri yang diimpor dari luar itu dikenakan biaya masuk yang sangat tinggi Oke. dibanding apabila Mesir mengimpor produk-produk pertanian, perkebunan tadi yang biaya masuknya rendah, Lebih rendah. rendah begitu. Jadi memang Indonesia saat ini memang banyak sekali, lebih banyak ya mengekspor produk-produk yang berkaitan dengan produk pangan ya ke Mesir ya. Dan lebih dari 75% produk ekspor Indonesia ke Mesir itu adalah produk di bidang pangan, baik dari pertanian, Oke. perkebunan, peternakan ataupun perikanan seperti itu. Oke. Demikian. Pak Irman Adi Purwanto Mufti, nama Iya, lengkapnya, betul ya? betul ya. Sebagai seorang atase perdagangan KBRI dan juga sekaligus sebagai Dewan Pembina Pembina masyarakat Masyarakat Ekonomi Syariah di Wilayah Mesir. Mesir. Betul ya. Ini luar biasa, tentu punya tugas dan amanah yang boleh dibilang tidak mudah ya Pak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu program utamanya apa Pak dari atase perdagangan ini untuk meningkatkan tentunya sektor ekonomi Indonesia? Program kami tentunya pertama harus sejalan dan selaras sinkron dengan program pemerintah ya, khususnya Oke. yang digelontorkan oleh Kementerian Perdagangan kami ya. Dalam hal ini fokusnya adalah pada pengembangan ekspor nasional kita ke Mesir Oke. ya. Tentunya setelah itu ya ada sub-sub program lagi yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut yang semuanya itu bermuara kepada peningkatan eksportasi produk Indonesia ke Mesir. Jadi program-program kegiatan seperti peningkatan penjajakan penetrasi produk Indonesia ke pasar Mesir melalui kegiatan exhibition, kegiatan promosi, kegiatan pameran, dan masih banyak lagi. Itu merupakan salah satu program kegiatan kita. Kemudian juga ada program ya seperti pembinaan kepada para buyer ya, pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Mesir, kemudian juga pembinaan pendekatan kepada para pelaku usaha Indonesia, eksportir kita untuk dapat juga cocok atau match ya produk yang ingin ditawarkan kepada para pelaku usaha di Mesir terkait dengan dokumentasinya, aturan-aturan setempatnya, kemudian juga terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan, informasi ekspor, ya, kemudian juga market survei, market intelligence, ya, itu semua kita kerjakan, ya, kita infokan dan juga kita sampaikan melalui kementerian kita. Kemudian juga kita memiliki media sosial kita juga transparan, memberikan informasi secara utuh terkait dengan kegiatan, terkait dengan program, rencana, dan juga
hal-hal apa saja yang memang perlu diinfokan terkait dengan potensi peluang ataupun hambatan yang ada di pasar Mesir. Oke. Nah, jadi kalau kita sandingkan dengan program MES, jadi kita bantu anggota-anggota yang menjadi anggota masyarakat ekonomi syariah, karena Mesir merupakan salah satu negara Islam yang kuat juga ya, Betul. di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Mesir kan merupakan negara yang menjadi negara yang menyeimbangkan dinamika yang terjadi di wilayah Timur Tengah karena berbatasannya kan dengan Israel. Cukup banyak berbatasan dengan berbagai negara. Ya, Libya, Sudan, dan sebagainya. Jadi sangat krusial sekali potensi Mesir itu sendiri. Dan juga tentunya dengan program pemerintah untuk meningkatkan produk halal Indonesia ke pasar Mesir gitu kan. Ya tentunya dengan keberadaan MES ini sendiri akan semakin terbantu gitu ya. Karena fokus produk halal itu dengan sendirinya akan berjalan dari usaha-usaha yang diupayakan oleh anggota-anggota MES untuk masuk ke pasar Mesir. Jadi saya sempat melihat juga beberapa anggota MES misalnya memiliki usaha kopi, memiliki usaha rempah-rempah, kemudian juga ada kerajinan. Nah ini semua bisa diupayakan, bisa dioptimalkan untuk dapat terbantu mendapatkan buyer atau pembeli di pasar Mesir begitu. Artinya pelaku usaha kita tidak perlu khawatir gitu ya Pak ya, akan bisa masuk ke pasar sana gitu ya. Betul, ya. Nah kalau tadi meneruskan dari informasi Pak Irman, ada di Afrika itu sudah ada 3 negara yang ada perwakilan dari perdagangan kita gitu ya. Kalau boleh tahu bicara atas perdagangan ini apakah terbatas saja hanya ruang lingkupnya di Mesir atau boleh melebar ke negara-negara sekitarnya? Tetangga Mesir misalkan. Ya. Nah, sebenarnya wilayah akreditasi kita itu ya mengikuti akreditasi dari kedutaan kita gitu ya. Jadi kalau kita berbicara Mesir berarti kedutaannya kan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir gitu kan. Duta besarnya itu duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Mesir gitu. Jadi sebenarnya notabene dari wilayah lingkup kerja kami di wilayah Mesir. Namun kami juga sebenarnya tidak menutup ruang batas di Mesir saja. Sebenarnya banyak juga negara-negara tetangga kita ya, bahkan juga yang sudah ada KBRI-nya ya, yang juga bersinergi atau berkomunikasi untuk kerjasama dengan kita nih di KBRI Mesir, khususnya dengan kami di pihak atas perdagangan. Contohnya, jadi kami pernah berkolaborasi dengan KBRI di Tunisia. Jadi kami sempat juga diundang untuk membantu melakukan kegiatan diplomasi kopi Indonesia di pasar Tunisia. Pada saat KBRI Tunisia berpartisipasi pada salah satu pameran terbesar yang diselenggarakan di sana di kota Tunis. Jadi kami diundang, kami ikut berpartisipasi dan menjadi salah satu pembicara inti di hadapan para pelaku usaha, para importir, para buyer Tunis pada saat itu, menceritakan ya pengalaman dan juga bagaimana upaya-upaya dalam meningkatkan ekspor atau dalam menjajaki masuknya kopi Indonesia ke pasar ya Mesir, yang dalam hal ini bisa mungkin dijadikan sebagai pembanding atau contoh untuk pasar Tunis seperti itu. Karena toh juga karakteristiknya kurang lebih kan di negara tersebut kan sama. Kami juga sempat ya menerima undangan juga dari beberapa KBRI lainnya yang tentunya kami sesuaikan dengan waktu yang tepat dan agenda di mana kami bisa misalnya bisa berkunjung ke negara-negara tersebut ya. Ya disesuaikan juga dengan anggaran yang ada tentunya di kami ya. Masih ada ya kami bisa gitu untuk berkunjung. Artinya itu dimungkinkan negara-negara sekitar Mesir seperti Tunis, seperti Maroko gitu ya, dimungkinkan
melalui pintu masuknya yang ada di atas perdagangan Mesir, Bisa, gitu ya, bisa seperti kita itu. bantu ya, kita kolaborasi, Oke, sinkronisasi. oke. Iya, Nah, saat ini fenomena produk halal Indonesia yang ada di Mesir itu iya. seperti apa sih Pak? Realita kenyataannya seperti apa? Ekspornya bagaimana gambarannya kalau boleh di-share ke kita? Fenomena produk halal Indonesia utamanya kan memang kita kuat ya di produk Mhm. pangan dan produk fashion ya, khususnya fashion musim halal ya. Pangan dan fashion. Iya, pangan dan fashion ya. Cuman ini kita kan masih dalam tahap untuk lebih meningkatkan potensi kita ya ke pasar luar negeri, ke pasar internasional. Karena selama ini keberadaan Indonesia itu lebih banyak dikenal sebagai konsumen terbesar produk halal dari luar Oke, ya. konsumen terbesar Konsumen terbesar produk produk halal, halal. bukan sebagai produsen Produsen, oke. terbesar. Itu yang harus kita rubah mindset-nya Betul. ya. Jadi itu kesempatan untuk mengubah mindset seperti itu sudah banyak sekali sekarang diprogramkan Mhm. dan disosialisasikan oleh pemerintah kita ya, melalui masyarakat ekonomi syariah tentunya juga sangat besar sekali Perannya, kiprahnya, betul. perannya seperti itu, yang didukung ya dengan anggota-anggota utama ya para menteri-menteri kita juga kan, bahkan juga oleh Bapak Wapres kita juga. Betul. Ya tentunya ini harus kita dorong dan kita support semaksimal mungkin, dan itulah yang juga kami lakukan dengan Mesir. Oke. Ya, kami selalu dalam kegiatan, misalnya dalam kegiatan webinar, dalam kegiatan virtual meeting, business matching, dengan menghubungkan para pelaku usaha Indonesia dengan para pelaku usaha Mesir gitu kan. Kita selalu mendengung-dengungkan pentingnya program produk halal Indonesia ini masuk lebih tinggi lagi di pasar Mesir. Bahkan juga partisipasi kita di pameran ya. Kita juga mengusung salah satu program pemerintah juga, Spice Up to the World namanya itu. Oke. Ya, untuk meningkatkan potensi rempah-rempah Indonesia lebih tinggi lagi di pasar internasional ya. Kita pasang itu slogannya Spice Up to the World di booth atau di pavilion Indonesia kita di Oke. pameran di Heeh. Mesir itu, supaya para pengunjung internasional atau pengunjung Mesir tahu nih bahwa Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Betul. Nah, bahkan juga dalam setiap pameran pavilion kita selalu menggunakan layar multimedia raksasa Oke. untuk Tujuannya mempromosikan agak ya, untuk mempromosikan produk-produk halal Indonesia di situ. Ya, oke. produk-produk fashion kita di situ. Tapi bukan hanya terbatas kita mau mensosialisasikan hanya sebatas produk pangan dan produk fashion saja. Fashion. Kita manfaatkan multimedia besar kita itu di setiap pameran juga untuk menunjukkan bahwa kita bukan hanya produk-produk yang mudah diproduksi saja istilahnya Mhm, gitu, mhm. yang dapat kita jual dan dapat kita ekspor ke luar negeri. Tapi produk-produk yang rumit, yang sophisticated, yang padat industri, padat teknologi Mhm. seperti pembuatan pesawat terbang, ya Oke. PTDI, Betul. Senjata gitu ya. senjata, itu kita promosikan juga, kita tampilkan juga videonya di multimedia kita supaya orang-orang di Mesir atau para pengunjung pameran itu paham bahwa Indonesia ini negara yang besar, bukan Betul. hanya mampu memproduksi sumber bahan baku, bahan pangan, memproduksi industri tekstil juga, tapi Betul. sampai industri pesawat, industri kendaraan, industri senjata pun kita Senjata perang. mampu membuatnya. Bahkan juga salah satu produksi motor listrik kita itu Mhm. tempo hari sempat juga diekspor ke wilayah Senegal. Ya, belum Oke. ke wilayah Mesir, kita masih menjajaki Arahnya ke sana arahnya ke tapi. sana. Jadi intinya produk-produk industri kita juga mudah-mudahan akan semakin juga dapat bisa menerobos ke pasar Mesir, terlepas dari biaya masuk yang tinggi atau apa. Yang penting yang jelas memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Mesir, sehingga tentunya ini tidak akan menjadi suatu masalah kalau memang kebutuhan itu menjadi kebutuhan pelengkap industri ataupun kebutuhan pelengkap konsumen yang ada di Mesir.
Oke, tadi menarik sekali terkait good campaign tadi ya, artinya pasang layar yang cukup besar dan juga sambil memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa tadi ingin mengubah kita nih mindset dari yang konsumen sebagai produk halal terbesar menjadi produsen. Artinya di Indonesia tidak hanya produk fashion, kemudian juga tidak hanya produk makanan, tapi juga ada industri dirgantara, kemudian alat-alat berat gitu ya yang juga kita bisa hasilkan. Betul. Nah, sejauh ini Pak Irman, negara mana saja sih yang sudah berhasil mengekspor produk ini, produk halal ini khususnya? Organisasi OIC ini selalu juga mengundang Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu diminta keterangannya, informasinya, atau menjadi salah satu pembicara kunci di beberapa event-event internasionalnya ya. UMKM ini kemudian juga ada yang menghasilkan langsung produk jadi atau siap pakai yang kemudian bisa langsung diekspor ke pasar luar negeri.